pintu akal pikiran kita, pintu nurani kita untuk bisa menerima ilmu dan menjadikannya bermanfaat, agar nanti yang akan didengar menjadi sesuatu yang tidak hanya lewat telinga kanan, luar telinga kiri, akan tetapi didengarkan dan disimak dengan kedua telinga, dimasukkan ke dalam hati dan terpraktekkan dalam kehidupan kita insyaallah. Al-Fatihah biniyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Belajar dari wanita salehah dulu dan kini. Oke, kita mulai dari yang dulu-dulu. Wanita salehah sebagaimana kaum laki-laki yang saleh akan selalu ada dari sejak awal penciptaan manusia sampai kepada zaman akhir, sampai kepada jelang hari kiamat. Kalau udah jelang hari kiamat, itu yang hidup hanya Al-Fajir Ibnul Fajir, orang yang buruk, anaknya orang yang buruk. Kepada merekalah ditimpakan hari kiamat. Jadi selagi masih ada orang yang baik, kiamat masih belum akan terjadi. Jadi gak usah takut-takut, jangan-jangan besok kiamat. Masih jauh kiamatnya. Ustazah yakin saya. Masih masjid-masjid penuh, masih orang-orang berbuat kebaikan masih banyak, ya. Walaupun nggak diliput media, nggak dimasukin media sosial, ada banyak orang-orang yang terus berbuat kebaikan. Kiamat tidak akan terjadi sekali lagi kecuali kepada Asy-Syarir Ibnu Syarir, orang jelek anaknya orang jelek, orang buruk anaknya orang buruk. Kalau masih sekarang nih orang udah buruk semua, tapi bapaknya masih soleh, ibunya masih solehah, itu masih belum terjadi kiamat. Demikian katanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bilang kiamat 30 tahun lagi, hoax itu ya. Enggak lah, tenang aja. Jadi yang belum kawin gak usah khawatir. Yang masih pengen punya anak boleh, gak apa-apa, silahkan. Yang masih mau kuliah segala, lanjutkan. Insya Allah mudah-mudahan kiamatnya masih agak jauhan. Kiamatnya jauhan, matinya yang belum tentu. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, kembali kepada orang solehah, sekali lagi akan selalu ada sepanjang zaman. Dari yang dulu-dulu, salah satu perempuan solehah yang saya kagumi kisahnya Allah ceritakan dalam Al-Quran, ibunda Nabi Musa. Kabarnya namanya Yukabid. Ini saya pakai kabarnya. Kenapa? Karena tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Nah, kan? Yukabid ini teman-teman saudara sekalian, ibunda Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran-ajaran para nabi yang membawa kepada ajaran agama Islam pada masa tersebut. Akan tetapi pemimpin mereka adalah seorang yang sangat zalim. Tahu kan siapa namanya? Tahu siapa namanya? Oke. Mas Fir'aun ini punya istri sangat solehah juga, luar biasa ya. Namanya Mbak Asia. Jadi Fir'aun aja yang udah segitu jahatnya, istrinya solehah loh. Jadi jangan bilang suami saya nih orang kurang soleh, kok bisa punya istri sesolehah saya.
Yaitu Fir'aun aja segitunya istrinya solehah, teman-teman. Yukabid tepat malam itu melahirkan. Di malam yang sama Fir'aun dapat mimpi bahwasanya kekuasaannya akan hancur, dirinya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh seseorang yang lahir malam itu. Hikmahnya Allah, teman-teman. Allah punya segala macam urusan, segala macam kisah ya yang tidak bisa kita reka-reka. Kita nggak bilang kenapa sih Allah nggak bikin hamba yang tercinta tuh mulus-mulus saja gitu jalannya. Nggak bisa gitu. Pas malam lahirnya Nabi Musa, pas pulang, Allah Subhanahu wa taala jadikan Fir'aunnya ngimpi begitu. Fir'aun ini begitu mimpi seperti itu, besok paginya dia kumpulkan para jenderal, kumpulkan para pengawal. Kemudian dia bilang, dalam hari-hari ini cari tahu anak-anak laki-laki yang lahir pada masa-masa ini, yang umurnya belum setahun, yang umurnya belum sebulan atau belum setahun lah kurang lebih. Bunuh mereka semua. Kenapa? Tentu saja karena dia khawatir kekuasaannya, kerajaannya akan dihancurkan oleh orang yang lahir pada hari tersebut. Sebenarnya itu kan menunjukkan bahwa Fir'aun itu kan bukan Tuhan. Betul gak? Kalau dia Tuhan, ini Allah lagi ngejekin nih, kamu ngaku-ngaku jadi Tuhan, dapat ngimpi begitu aja udah kalang kabut, panik dia kemudian. Teman-teman sekalian, waduh, akhirnya semua pengawal masuk, semua tentara nih masuk satu kampung, cari tahu siapa aja anak kecil yang ada di tempat tersebut, bunuhin satu demi satu depan orang tuanya, langsung penggal. Sehari, 2 hari, 3 hari, para pengawal tersebut berdatanganlah ke tempatnya Nabi Musa. Usianya baru 3 hari. Wah, kocar-kacir orang di kampung tersebut. Pulang ke rumahnya dan menyelamatkan anak-anaknya, tapi nggak bisa diselamatkan. Semuanya datang pengawal, tebas lehernya. Suara teriakan ibu, suara ketakutan anak-anak kecil, suara bayi yang menangis, kemudian berteriak, kemudian hilang suaranya karena lehernya sudah tertebas pedang pengawal. Ibunda Nabi Musa usia anaknya 3 hari, teman-teman sekalian. Kebingungan. Ini mau dibuang di mana? Dibuang. Disembunyikan di mana nih anaknya nih? Mau ditaruh di mana dulu nih? Tapi subhanallah, seperti yang tadi saya sampaikan, perempuan yang soleha, ia panik juga, ia khawatir juga, akan tetapi tahu. Perempuan yang soleha selalu tahu kemana ia harus bersandar dalam segala keadaan. Perempuan yang soleha tahu kemana ia harus menyerahkan dirinya di saat keadaan-keadaan di luar kontrol terjadi. Tidak bisa semua hal berada dalam kendalimu. Ketika ada sesuatu hal terjadi di luar kendalimu, kemana kamu akan pergi pada saat itu? Perempuan solehah tahu kemana ia harus pergi. Sang ibunda segera berdiam diri, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang harus hamba-Mu lakukan untuk menyelamatkan anak hamba ini, ya Allah? Musa kecilku, di mana harus aku simpan ia hingga ia selamat dari kejahatan Fir'aun penguasa zalim ini? Allah kemudian ngasih perintah padanya, wahai Yukabid, taruh anak kamu Yukabid di dalam tungku, dalam panci,
dalam tungku. Tungkunya kamu letakkan di atasnya kompor. Kompornya nyalain. Orang nggak akan mikir anak disembunyiin di situ. Ya kita juga kalau disuruh perintah kayak begitu bakalan, ya anak saya kagak mati dibunuh, mati jadi mati jadi daging bakar ya, mati juga kan ujungnya. Akan tetapi subhanallah, Yukabid begitu dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, nih perempuan kalau solehah terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala, malahun illa ayyagulna sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan bagi mereka selain berkata sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya patuhi ya Allah, tanpa protes, tanpa protes. Tidak pernah disalahkannya aturan Allah. Kenapa sih Allah bolehin suami poligami? Emang Allah gak tahu apa betapa sakit hatinya seorang perempuan? Tenang Bu, saya gak akan nyuruh kamu dipoligami. Ini kajian gak ada mengait tentang poligami. Cuman maksud saya, jangan pernah jadikan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, jangan mau kamu dipropaganda oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga kamu menganggap bahwa syariat agama Allah itu masalah. Syariat agama Allah itu adalah solusi untuk kehidupan, meskipun terkadang kamu tidak tahu itu pada mulanya. Gak ada ceritanya membawa masalah, gak ada. Duh, pakai jilbab nih kegerahan nih, ini agama kok beratin banget sih buat perempuan. Gak ada. Jilbabmu solusi kehidupanmu, bukan pembawa masalah. Yang bawa masalah tuh selalu dosa. Kamu pacaran, kamu punya suami tapi deketin suaminya orang, itu bawa masalah. Betul? Betul. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, yang bawa masalah itu selalu dosa. Dan selalu saja syariat agama Allah adalah solusi untuk kehidupan kita, apapun bentuknya teman-teman saudariku sekalian. Meskipun terkadang kayak Yukabid, kelihatannya tuh kayak bukan solusi, tapi kayak masalah gitu. Anak disuruh taruh di atasnya api, tapi iman, keimanan kepada Allah membuatnya berkata sami'na wa ata'na. Dia bawa anaknya kemudian ditaruh di atasnya tungku, tungkunya lagi nyala gitu ya, ditutupin pula tungkunya itu, ditutupin pula pancinya itu tungkunya. Teman-teman sekalian saya muliakan, habis itu kemudian masuklah pengawal. Berapa orang lengkap dengan pedangnya semua. Kami dengar di sini ada anak, mana dia anaknya? Dilihat masuk ke kamar, bongkar-bongkar lemari, sampai naik-naik ke atas atap, diperiksa, mungkin ada kesimpan anaknya di situ, gitu ya. Dilihat sampai di bawah-bawah, barangkali ada ruangan bawah tanah atau misalnya di bawahnya ada apa gitu yang bisa diletakkan anak di situ. Enggak ketemu juga gitu kan. Lihat lagi, katanya di sini ada anak, cari-cari lagi mereka. Dan mereka berulang-ulang kali melewati tungku yang sedang menyala tersebut, tapi tidak pernah menyangka bahwa sang ibunda meletakkan anaknya di sana dengan petunjuk Allah. Mereka membuat tipu daya, tapi Allah punya tipu daya. Dan tipu daya Allah Subhanahu wa taala selalu menang di atas tipu daya siapapun. Teman-teman saya sekalian, kemudian mereka pun keluar dalam keadaan kecewa. Ibundanya nggak langsung ngambil anaknya, takutnya mereka balik lagi. Udah selang berapa lama mereka lihat pasukan semua udah pergi, barulah kemudian ibunda mengangkat anaknya. Masya Allah, tidak terluka sedikit pun, tidak tergores sedikit pun, tidak tersakiti sedikit pun. Begitu dibuka, anaknya dalam keadaan nyaman, tenang. Kalau kamu serahkan segala sesuatu kepada Allah, teman-teman saudariku sekalian, seperti itulah yang akan terjadi.
Kenapa ada banyak kesalahan dalam hidupmu? Kenapa ada banyak penyesalan dalam hidupmu? Karena kamu tidak menjadikan Allah sebagai pemutus dalam kehidupanmu. Jadikan yang mutusin urusan tuh Allah aja, gak usah dirimu. Jangan percaya sama hawa nafsu. Jangan percaya sama dirimu. Saya pernah tulis, orang bilang percaya dirilah. Guru saya bilang, jangan percaya sama diri, percayalah sama Allah. Dirimu lemah, dirimu bodoh, akan tetapi Allah maha kuat dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Kalau kamu dilamar sama seorang laki-laki, jangan kemudian kamu lihat nih romannya mukanya baik apa enggak. Jangan kamu lihat, tunggu dulu dia bawa apaan, bawa mobil, bawa motor. Jangan kamu lihat handphonenya mereknya apa atau pekerjaannya apa gitu. Jangan lihat begitu. Akan tetapi lihat apa Ustazah? Lihat agamanya. Enggak juga, kamu enggak bisa tahu. Kamu enggak bisa tahu juga. Terus mesti kayak gimana? Beristikharahlah. Tapi yang seperti ini nih jarang dikerjakan oleh perempuan-perempuan zaman sekarang. Karena bahkan udah jarang laki-laki datang ke rumah untuk melamar tanpa berkenalan terlebih dahulu, deket lebih dulu sama anaknya. Malah pertanyaannya bukan yang, mah udah pernah belum sih mah saya ada yang lamar. Pertanyaannya malah bukan kayak begitu, tapi orang tuanya yang nanya, nak kamu belum punya pacar untuk kamu kenalin sama mama. Kamu menjadikan hawa nafsumu sebagai pemutus, makanya salah semuanya hidupnya. Banyak salahnya maksud saya hidup kamu, karena sering kali pemutusnya adalah hawa nafsu. Makanya sering kita lihat orang sebelum kawin pengen kawin, abis kawin pengen cerai. Betul? Ada? Di sini ada? Siapa yang begitu? Sebab pemutus segala sesuatunya yang dipakai adalah hawa nafsu. Kalau udah hawa nafsu yang main, dikomporin sama setan, ditunggangin sama setan, hidupmu jadinya bersama dengan setan. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu jadi junud setan, jadi awan setan, jadi teman-temannya setan, jadi bala tentaranya setan. Setan terus bisikin di telinga kamu. Segala apapun pemutusnya adalah setan. Ya udah, kayak nggak tahu setan aja. Setan kan gitu itu modelnya. Disesatkannya kamu, disalahkannya jalan kamu, disengsarakannya hidupmu, hingga kamu dipastikan nanti kelak sebagaimana di dunia kamu telah bersama dengannya, di hari akhirat pun kamu kelak bersama dengannya. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, nih, jangan biarkan pemutus segala sesuatu hawa nafsu. Kalau lagi ada masalah sama suami, jangan biarkan hawa nafsu yang memutuskan. Tapi suami kondisinya udah begini Ustazah, sebegini parahnya, udah sampai dengan mabuk-mabukan, main perempuan, sholat nggak dikerjain, apa semuanya itu. Aduh Ustazah, nggak tahan saya Ustazah, saya mau cerai aja sama dia. Tunggu dulu. Dulu kamu kawin karena hawa nafsu, sekarang kamu pisah karena hawa nafsu. Tanya, sama siapa nanyanya Ustazah? Sama orang pinter? Nggak ada orang pinter. Orang pinter itu orang yang ngerti hukum, bukan orang yang bisa tahu urusan-urusan di masa depan. Teman-teman saudara sekalian saya muliakan, nanyanya sama siapa kalau gitu? Nanya sama yang pegang semua kendali, yang mengetahui segala urusan, namanya Allah Subhanahu wa taala. Beristikharahlah, sholatlah istikharah. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, saya sangat merekomendasikan, saya sangat menganjurkan, saya sangat meminta kepadamu, ini syarat mutlakmu kalau kepengen jadi seorang perempuan muslimah, solehah, afifah, azizah, mukminah,
taqiyah, yang bertakwa, yang soleh, yang baik, yang sesuai dengan aturannya Allah, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, jangan jauh-jauh dari sholat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat istikharah ini dibagi dua, teman-teman. Ada sholat istikharah yang kasus by kasus, ada sholat istikharah yang harian. Para sahabat menceritakan, allamana Rasul sholatal istikharah kama allamana salatil mafruḍah. Nabi Muhammad ngajarin kita sholat istikharah kayak Nabi Muhammad ngajarin kita sholat fardu. Pentingin banget sholat istikharah ini. Dua jenis istikharah. Mungkin yang paling sering kamu dengar nih yang pertama ini. Kalau ada kasus, sholatlah istikharah. Kalau ada masalah yang kamu mau putuskan, sholatlah istikharah. Jangan sampai dalam seumur hidupmu gak pernah sholat istikharah yang ini. Makanya bikin keputusan akhirnya jadi salah-salah. Tanya sama Allah SWT. Misalnya itu tadi ya, adik-adik ini ada yang ngelamar, minta cari tahu. Mau mutusin kerja, minta cari tahu sama Allah. Bagus gak sih ya Rob saya kerja di situ? Bukan hanya lihat gajinya berapa, bukan hanya cari tahu dapat tunjangannya apa, bukan hanya cari tahu di situ cowoknya cakep-cakep apa enggak, bosnya baik apa enggak gitu saudara sekalian. Kamu enggak pernah tahu. Berapa banyak perkara yang kamu kira jelek ternyata baik bagimu, berapa banyak perkara yang kamu kira jelek ternyata baik bagimu. Kata Allah kan gitu, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Berapa banyak perkara yang kalian benci ternyata baik buat kamu. Berapa banyak perkara yang kamu sukai ternyata buruk bagimu. Mau pindah rumah, mau pindah kota, mau tinggal di mana, istikharah teman-teman, istikharah. Sholat 2 rakaat sebelum tidur. Kalau udah beneran ngantuk aja sholatnya. Artinya kalau kamu masih mau ngerjain yang lain-lain, masih mau nonton Ikatan Cinta, masih mau ngobrol, masih mau ada yang dikerjakan, makan dan lain sebagainya, udah gak usah sholat dulu gitu. Nanti kalau udah beneran ngantuk, gak ada lagi yang mau dikerjain, wudu, sholat 2 rakaat. Usolli sunnatal istikharah rakaatain lillahi ta'ala. Habis selesai sholat, angkat tanganmu ya Allah. Engkau tahu, aku gak tahu. Engkau ngerti, aku gak ngerti. Ya Allah, jika Engkau tahu urusan ini baik bagiku, urusannya urusan apa? Ya, terserah apa yang kamu mau tanyain. Kalau saya nikah sama dia ini baik ya Allah, atau kalau saya bercerai sama dia ini baik ya Allah, tunjukkan kepada saya ya Allah dalam mimpi saya. Bagi tahu kepada saya ya Allah, baik apa enggak baiknya. Tunjukkan, fayasirhuli, dan mudahkanlah bagiku untuk menjalani itu. Jadi kasih kemudahan gitu. Mantapkan hatiku untuk dapat melakukan. Ya Allah, jika ternyata perkara ini tidak baik bagiku, baik bagi duniaku ataupun akhiratku, untuk masa sekarang ataupun yang akan datang, diriku ataupun seluruh keluargaku, ya Allah, jika memang tidak baik, maka beritahu aku ya Allah lewat mimpiku, dan jangan jadikan aku menjalaninya. Jangan beri kemudahan untuk menjalaninya, halangkan aku darinya, dan berikan kemantapan aku untuk meninggalkannya. Ninggalin pekerjaan tersebut, ninggalin dilamar orang tersebut gitu kan, ninggalin nikah, seperti itu. Kemudian usahakan untuk tidur dalam keadaan punya wudu, dan sebelum tidur itu jangan mikir-mikir mudah-mudahan hasilnya bagus, nyari kerjaan sekarang susah, mudah-mudahan hasilnya bagus, tuh cowok cakep dah pokoknya. Jangan gitu. Biarkan yang memilihkan untukmu adalah Allah SWT. Ustazah dapat hasilnya, dapat. Ustazah pernah kerjain, sering. Jangan salah ya, sering. Sebab menurut saya tidak punya cukup keberanian untuk menjalani kehidupan saya sesuai dengan mau saya. Maka saya biarkan sang pemilik saya,
untuk menentukan untuk saya yang terbaik untuk saya jalani. Yang namanya hidup, teman-teman sekalian, kalau ada pemandunya kan enak. Kalau nggak ada pemandunya kan nyasar-nyasar, betul? Maka biarkan Allah memandu hidupmu seperti mana Allah telah memandu hidupnya Yukabid. Nah, istikharah yang kedua, ini teman-teman bisa lakukan setiap pagi. Yang tadi itu kerjain kalau bisa malam Jumat. Kalau belum dapat jawabannya, ulang lagi besok harinya, besok malam. Belum dapat jawabannya, ulangi lagi besok malam. Belum dapat jawabannya, ulangi lagi besok malam. Insya Allah sih nggak sampai seminggu kamu udah akan dapat jawabannya. Tapi dikerjakan berketerusan selama seminggu lah kurang lebih. Saudara sekalian, kalau udah dapat jawabannya jangan tawar-tawaran. Tuh hasilnya jelek ya. Mungkin istikharahnya yang kurang pas. Udah nggak ada begitu, nggak ada. Kalau sudah kamu beristikharah sesuai dengan aturan Allah, keluar jawabannya, itu adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, istikharah yang kedua kamu bisa kerjakan setiap pagi barengan sholat duha. Bahkan ada kata guru saya Al-Hikmah bin Hafid yang ngerjainnya barengan sama qobliyah subuh. Nah, tapi ya selama ini yang sering banyak dilakukan bersama dengan sholat duha. Jangan berani keluar rumah, jangan berani beraktivitas urusan segala macam sebelum beristikharah ini. Istikharah yang kedua ini bukan ada kasus, enggak. Ini istikharah umum aja. Bukan istikharah khusus, istikharah yang umum. Salat 2 rakaat usolli sunnatal istikharah. Rakaatain lillahi ta'ala, Allahu akbar, salat 2 rakaat. Bacanya apa Ustazah? Bebas suratnya. Yang penting bukan surat tanah, surat nikah ya. Habis selesai salam dari sholat, angkat tanganmu. Ya Allah, ada satu hari ini Engkau berikan lagi padaku untuk aku jalani sebagai seorang hamba-Mu. Maafkan hamba-Mu ini ya Allah, tidak mengerti bagaimana menjalaninya tanpa petunjuk dari-Mu. Maka bimbing hamba ya Allah, biar berbuat yang benar, berbicara yang benar, berfikir yang benar, berniat yang benar, mengajak kepada kebenaran dan diajak menuju kebenaran. Ya Allah, jangan jadikan hamba melakukan yang buruk, yang jelek, yang dosa, atau berbicara yang buruk, atau berfikir yang buruk, atau berniat yang buruk. Ya Allah, jangan jadikan hamba-Mu ini mengajak kepada keburukan ataupun diajak kepada keburukan. Bimbing selalu ya Allah sepanjang hari ini, sehingga aku dapat menjadi hamba-Mu yang Engkau inginkan, sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hamba-Mu yang soleh-solehah sebelumku ya Allah. Jaga aku bersama dengan mereka. Gitu. Harus gitu Ustazah. Saya nulisnya tadi belum keburu. Gak apa-apa, gak harus begitu. Silahkan kamu berkreativitas. Sebab urusan doa ini namanya ibadah ghaira mahdhah. Ibadah ghaira mahdhah itu bukan ibadah ritual. Sehingga maksudnya bukan ibadah yang sudah diaturkan secara syariat deh. Lain sama sholat, kamu gak boleh berkreativitas dalam sholat. Nih kayaknya ruku ini gerakannya kurang simetris. Gak usah ngarang-ngarang sendiri dah. Takbirnya nih kayaknya agak tinggian tuh, biar sekalian tarik nafas. Gak usah. Udah yang diaturin sama Allah caranya sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Puasa juga gitu. Udah sesuai aturannya dari subuh ke maghrib, udah gak usah diatur-atur lagi. Kayaknya maghrib kurang cukup dah, sampai kira-kira jam 10 malam gitu. Gak usah teman-teman saudariku sekalian. Itu udah aturan-aturan dalam ibadah, udah diatur kayak begitu. Gak usah main kreativitas. Tapi ada jenis ibadah yang Allah memerintahkan kita secara umum. Kata Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu, niscaya akan aku ijabah
maka berdoa itu adalah ibadah ghair mahdhah, ibadah yang tidak diatur secara tekstual harus doanya seperti apa gitu. Ada beberapa doa-doa yang diajarkan sama Nabi, tapi selebihnya kamu boleh memilih doa seperti mana yang kamu inginkan. Gitu ya. Kembali kepada yukabit teman-teman sedikit sekalian. Jadi poin pertama untuk kamu menjadi seorang perempuan solehah di masa sekarang, jangan jauh-jauh dari mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupanmu itu. Mintalah selalu, ya Allah, petunjukmu ya Allah, petunjukmu ya Allah. Sebagaimana kamu juga mengatakan ini 17 kali dalam sehari semalam kurang lebih, kamu bilang ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tempuhkan kepada kami jalanmu yang lurus. Tunjukkan kepada kami ya Allah. Beri kepada kami petunjuk jalan lurusmu ya Allah. Nah, artinya begitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kembali kepada yukabit. Selamat nih, alhamdulillah nih. Musa kecil selamat ya Allah, wirang, senang. Tapi kan mulutnya tetangga ini kan dari dulu ini ya, ternyata ya ember gitu. Mulutnya orang-orang di sekitar, enggak semua orang punya hati yang seperti yukabit, tentu saja. Enggak semua orang baik, gitu kan? Enggak semua orang berhati seperti Nabi Muhammad. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, kan begitu kan? Mungkin ada di antara tetangga itu kan yang anaknya ditebas batang lehernya. Begitu ngelihat, kok Musa selamat nih, enak aja. Gak bisa gitu, saya laporin pokoknya. Biar saya kehilangan anak, yukabit juga. Gitu. Jadi yukabit paham betul. Ya Allah, ini esok atau lusa kabar tentang anak saya pasti bakalan sampai juga ke sana, ke penguasa, ke Fir'aun. Jadi bagaimana hambamu ini harus menyelamatkan Musa ya Allah. Istikharah lagi, tanya sama Allah, ya Allah, Musa biar selamat saya apain ya Allah? Sembunyiin di hutan apa, dijagain sama beruang? Jadinya siapa itu? Marsha. Teman-teman sekalian, mintalah petunjuk kepada Allah. Yukabit ini Allah kasih petunjuk. Alqihi fil yam, kata Allah bilang sama yukabit, bawa dia ke sungai. Sungai ya Allah. Terus diapain? Hanyutkan anakmu ke sungai. Ya Allah, yang duluan mau mati kebakar, yang sekarang mau mati tenggelam. Akan tapi yukabit seperti mana yang tadi saya sampaikan, sami'na, saya dengar, saya laksanakan. Dimasukkanlah sang anak ke dalam kayak semacam kotak gitu ya, kemudian dialirkanlah ke sungai. Sungainya Nil ya, sungai Nil dialirkan, sungai terdekat di situ. Kemudian nyuruh anak perempuannya, coba dong nak, mama nih khawatir nak, itu anak kira-kira ke daerah mana gitu, biar nanti kalau nanti di masa depan mama mau nyari dia tuh bisa gitu, ngeliatin peta gitu ya, kira-kira keberadaan anaknya di mana gitu. Jadilah diikutin sama si anak nih, larinya ini kemana? Subhanallah, larinya ke kerajaannya Fir'aun. Pulang sang anak, gimana nih ma? Kenapa? Musa malah masuknya ke ini ke kerajaannya Fir'aun. Aduh nak, gimana ya nak? Tapi kan itu perintahnya Allah nak. Bersama dengan perintahnya Allah kita tidak akan pernah celaka. Ingat? Bersama dengan menjalankan perintah Allah kita tidak akan pernah celaka. Jalankan perintah Allah dan kamu akan selamat teman-teman sekalian.
Tidak di dunia, tidak pula di hari akhirat. Selamat. Udah, jalanin aja perintah Allah. Selamat. Kamu jaga hati, kamu jaga pikiran, kamu jalankan perintah Allah, selamat kamu. Dunia dan akhirat. Selagi Allah bersamamu, Allah lah sang pemberi keamanan dari segala ketakutan. Masuk tuh. Beneran dah tuh. Asiyah lagi mandi ceritanya. Kan orang mandi dulu kan di sungai, walaupun permaisuri. Tapi jangan dikirain itunya sama. Tempatnya gitu ya. Wow, cakep banget dah tuh tempat pemandiannya Asiyah. Kan istri raja gitu, raja terbesar pada masa tersebut. Asiyah lagi mandi. Tahu-tahu kelihatan dari kejauhan. Ada apaan tuh? Diambil sama Asiyah. Pas dibuka, lucunya, kata Allah, aku letakkan dalam hatinya rasa cinta. Aku letakkan dalam hatinya rasa sayang. Itu ternyata senjata terbesar kehidupan umat manusia. Senjata terbesar menjadi seorang ibu, cinta. Cintai anakmu. Senjata terbesar seorang istri kepada suaminya, cinta. Membuatnya bisa ngerjain apa aja pokoknya asal cinta. Teman-teman kan biasa nonton film India biasanya kalau begini ya. Film India, film Korea tuh kayaknya pokoknya demi untuk yang tercinta. Wah udah deh, apa aja, gunung kan ku seberangi. Gunung kan ku daki, laut kan ku seberangi. Terus ditanya, kamu kok gak jadi pergi ke sini, gerimis? Saudariku sekalian yang saya muliakan, cinta tuh menjadikan, subhanallah, dapat membuat seseorang dapat melakukan hal-hal di luar nalar. Begitu dia lihat laki perempuan ya, pas dibuka, laki-laki. Waduh, gimana nih sama Mas Fir'aun ini ya urusannya, kan semua bayi-bayi dibunuhin gitu. Akhirnya kemudian masuk sambil dibawa nih, udah siapin jawabannya. Oke. Nih, kamu jadi soleha, kamu juga harus pintar. Berpikirlah dulu sebelum berbicara. Jangan sebaliknya, udah ngomong panjang lebar, aduh nyesel gue tadi ngomong begitu ya. Duh nyesel dah saya tadi ngomong begitu, duh gimana sih. Wah habis ini urusannya berat nih. Nih dia nih. Kalau si Asiyah ini teman-teman saudaraku sekalian, dia adalah seorang perempuan yang tidak hanya soleha seperti yang tadi saya sampaikan, tapi juga otaknya jalan gitu. Sebelum ngomong udah dipikirin dulu nih, nanti kalau Fir'aun tahu, kan nggak mungkin nggak tahu juga, orang tinggal barengan kok, serumah sekamar, mau nggak tahu gimana ceritanya, mau disembunyiin di mana nih anak gitu. Dia kan bisa tahu juga. Kata Fir'aun, apa tuh Asiyah? Saya dapat hadiah. Tunggu dulu, itu apa? Oh, anak ya itu ya, anak bayi ya. Coba lihat, laki-laki apa perempuan? Langsung buka pedangnya. Kalau anak laki saya penggal dia. Tunggu dulu dong Mas Fir'aun. Gak gitu caranya. Sekarang gini. Kamu sama saya sama-sama tahu bahwa kalau takdir itu sudah ditentukan, kamu mau, kamu gak mau, kan pasti terjadi juga. Takdir bahwa kerajaannya akan direbut oleh seseorang anak yang lahir pada malam tersebut itu loh. Kan itu kan mau gak mau kan akan terjadi juga tuh takdir. Iya benar, kata Fir'aun. Dia bilang, dan kalau itu adalah takdirmu, anak ini bagaimanapun pasti akan terselamatkan. Kalau ternyata dia itulah anak ini nih, dan emang benar ternyata kan, kalau ternyata itu adalah anak ini, sekurangnya kamu gak usah susah-susah nyarinya. Iya juga ya. Saya bilangin ya sama semua istri di sini, suamimu nggak Fir'aun amat. Fir'aun aja masih bisa dibujukin sama
Mama Asia, kamu masa sih nggak bisa bujukin suamimu? Sekedar mau hadir ngaji aja nggak dapat izin. Sekedar mau hadir pengajian aja nggak dapat izin. Nah itu kan saya nggak nyalahin suaminya. Tuh seringkali itu saya nyalahin, mohon maaf, istrinya yang nggak pinter-pinter ngebujukin suaminya. Tapi coba setiap habis pulang ngaji senyumnya lebih lebar, ngurusin suaminya lebih jelas, adabnya lebih terjaga, kata-katanya lebih santun. Ini kok kayaknya istri saya sekarang agak ada peningkatan ya ini ya, naik level. Tanya gitu kan, kamu habis dari mana sih? Habis ikut itu, hadir majelis siapa? Ustazah Halimah Idrus. Wah bagus. Kalau kapan-kapan dia dengar, besok ada majelis loh, saya boleh hadir ya? Siapa yang ngisi? Ustazah Halimah. Hadir. Gitu. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, jadi tuh menurut saya hati siapapun tuh sebenarnya masih bisa dibujukin, apalagi hati suamimu. Bujukin, bukan omelin. Ustazah, suami saya tuh ustazah, ya Allah, nggak mau sholat sampai sekarang. Saya udah bangunin ustazah, saya udah tegur, udah amar ma'ruf nahi mungkar, nggak mau sholat juga nih ustazah. Ya Allah ustazah, gimana caranya? Saya kalau ditanya gitu kan, saya bilangin gitu, suamimu nggak sholat nggak jadi tanggung jawabmu loh. Oh ya gitu ustazah. Jadi kalau suami kamu nggak sholat, kamu nggak dosa loh. Oh gitu ustazah. Kamu ngomelin suami dosa loh. Maksudnya ustazah? Kamu tuh teman-teman saya sekalian, nyuruh suami sholat pakai ngomel, padahal suami sholat, suami nggak sholat, kamu nggak dosa, kamu ngomel sama dia dosa. Ini kan salah-salah mikirnya nih. Betul. Jadi kalau suami nggak sholat dibiarin aja, ustazah. Ya, bukan gitu juga. Bangunin dengan cara yang baik, kan gitu ya. Ajakin sholat dengan cara yang baik. Cara yang baik itu cara yang bagaimana? Tunjukkan dengan perilakumu, tunjukkan dengan keseharianmu teman-teman, tunjukkan dengan keindahan perilakumu. Nanti tuh akan mengalir juga, dia akan bergerak juga ke arah yang sama. Kamu pernah lihat mixer? Pernah lihat orang bikin kue tuh pakai mixer? Pernah tahu? Saya pernah lihat teman saya bikin kue pakai mixer. Itu ya, bahan-bahannya dimasukin aja, mixernya tuh gede gitu kan, itu dimasukin taruh gitu aja, nggak digerak-gerakin. Saya tanya gitu, ini kok nggak digerak-gerakin sih mixernya? Nggak apa-apa ustazah, biarin aja, nanti juga ikut gerak sendiri. Lama-lama ikut gerak sendiri. Oh gitu, saya liatin aja, saya nggak percaya. Pas saya liatin, iya beneran, nyampur lama-lama, kemudian lama-lama ikut bergerak juga. Dari sana saya belajar, kalau kamu ingin rumah tanggamu tergerak kepada satu arah, maka yang harus kamu lakukan adalah berketerusan melakukan hal tersebut. Nanti semuanya akan bergerak menuju ke arah yang sama. Ya udah, kamu pengen suami kamu rajin, kamu udah sholat rajinnya berapa lama? Setahun setengah. Ya udah nggak apa-apa, terusin baru setahun setengah, gitu ya. Terusin aja. Nanti lama-lama suami kamu akan ikut bergerak bersama dengan gerakan, sambil terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Akhirnya kemudian katanya Fir'aun, tapi nanti kalau anak ini bertingkah bagaimana? Ya itu bebas dah Fir'aun. Bebas mas, kamu boleh ngapain aja. Kan anaknya juga di sini. Oh ya udah kalau gitu. Maka tinggallah Musa di tempatnya Fir'aun. Kebayang gak sih? Dan kabarnya Nabi Musa itu kan anak yang cerdas. Anak yang cerdas itu teman-teman saudaraku sekalian, tingkahnya banyak. Jadi kamu jangan bilangin anak yang tingkahnya banyak tuh anak yang nakal. Itu anak yang cerdas.
cerdas, anak yang kreatif. Jadi itu Nabi Musa sering banget dah dia naik-naik ke badannya Fir'aun, cabutin jenggotnya. Cabutin jenggotnya, Masya Allah. Itu Sayyidina Musa alaihissalam. Hari itu kan nih anak nih kan harus dikasih makan dong. Begitu Fir'aun setuju, Asiyah cari tahu siapa nih diantara istri-istrinya pengawal atau istrinya jenderal, istrinya menteri yang sedang punya anak kecil. Panggilin semuanya yang lagi pada punya anak yang menyusui. Tolong dong susuin anak saya. Allah bikin faharamna alaihil maradi', kata Allah. Maka aku halangkan ia dari semua tukang-tukang susu. Setiap kali masuk mulutnya Musa tuh lepeh lagi. Masukin itu lepeh lagi. Waduh, ini bahaya nih. Oh, ini kali nih ibunya nih agak badannya agak ini nih kayaknya lezat ini nih susunya nih. Ya nih. Saya dulu lepeh lagi, ya Allah. Mulai galau, gimana ya? Mas, saya boleh ngasih pengumuman ya ke istana? Oh ya, silakan. Maka diumumkanlah. Ibunda Ratu Agung mencari para ibu-ibu tukang susu. Tukang susunya bukan tukang jualan susu, tapi yang punya susu, yang sedang menyusui. Silakan ke sini. Nanti kalau ada yang pas, ada yang sesuai, ditinggalkan di istana, disiapkan segala sesuatunya untuk dia tinggal di tempat tersebut selama masa penyusuan. Jadi itu lengkap semua tuh, dikasih makan, dikasih pakaian, dikasih semuanya. Pokoknya kerja jadi tukang susu. Subhanallah gak sih? Teman-teman saudara sekalian, sementara sang ibu nih dari mulai dikasih tahu, mah itu mah larinya ke istana mah. Mamanya ya Allah sedih bener. Ya Allah jaga Musa, ya Allah jaga Musa, ya Allah. Aku mencintainya dengan linangan air mata. Allah kemudian mengatakan, faradadna kaitaqarra ainuha wala tahzan. Kata Allah, maka kami pun mengembalikan Musa sampai sama Allah dibikin tuh skenarionya sebegitunya. Kami halangkan semua para ibu-ibu yang dapat menyusui untuk menyusui Musa, semuanya ditolak. Kemudian kami kembalikan ia kepadamu, wahai ibu, agar kamu tidak lagi bersedih dan hatimu menjadi tenang. Kaitaqarra ainuha, agar hatinya menjadi tenang, wala tahzan, dan tidak lagi bersedih hati. Wahai para muslimah, wahai para mukminah, wahai saudari-saudariku sekalian yang ada di tempat ini ataupun yang mendengarkan kajian saya, jika kamu adalah seorang hamba yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu berkata sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku patuhi, aku dengar aku patuhi, tidak mengikuti hawa nafsu dalam berbagai macam urusan-urusanmu, Allah akan menganggap air matamu mahal, sehingga ketika kamu sedih, Allah akan berkata jangan sedih lagi. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu inginkan, aku akan memberikan kepadamu dengan caraku yang paling indah. Sedih kenapa kamu dalam hidupmu, teman-teman? Merasa ditinggalkan oleh seseorang. Sedih apa? Merasa dibenci oleh seseorang. Sedih kenapa? Merasa tidak cukup materi dalam hidupmu. Sedih apa? Allah akan angkat kesedihanmu jika selama ini kamu tidak pernah meninggalkan Allah. Jika dalam hidupmu kamu tidak peduli kepada Allah, kemudian begitu datang hajat kamu pengen, kamu nangis, kata Allah giliran diperintah susah bener, giliran dia mau ya ampun mintanya kayak begitu, biarin aja dah. Gitu teman-teman. Tapi Allah begitu ngelihat air mata Yokabit menetes, faradadna, kata Allah, saya balikin tuh anak. Jadilah ibundanya, mama ada pengumuman nih mah, yuk mah kita pergi ke istana mah. Oh, mamahnya buru-buru, pakai bajunya rapi, dia pun ngantri di sana. Hadiahnya banyak buat yang berhasil, susunya diterima sama nih anak.
Begitu ini kan ngantri nih perempuan-perempuan semuanya nih, tolak semua, dilepeh semua sama Nabi Musa. Begitu Yukabid menggendongnya, ya Allah, ia pun tak mampu menahan air matanya. Akan tetapi bukan air mata kesedihan sekarang. Yang sekarang keluar dari kedua matanya, yang sekarang menetes dari kedua matanya adalah air mata kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Engkaulah Sang Maha, ya Allah, di luar kemampuan hamba untuk berpikir jalan keluar. Ya Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Nah, Yukabid cuman minta dibalikin Musa, akan tetapi Allah kasih semuanya, termasuk tempat tinggalnya, termasuk makanan bergizi setiap hari disiapkan dari dapur istana. Dikasih lebih daripada yang dia minta, lebih daripada yang diharap, dan kamu menjadi salah satunya. Jika kamu juga menjalankan kehidupan seperti Yukabid menjalankan kehidupannya. Tuh cerita tentang Yukabid, teman-teman saya sekalian. Membuatmu belajar dari sini untuk menggantungkan hidup hanya kepada Allah. Niat apa enggak nih? Insya Allah. Ya Allah, saya niat seumur hidup saya yang tersisa enggak mau lagi kebawa sama hawa nafsu, enggak mau lagi memutuskan segala sesuatu tanpa menjadikanmu sebagai pemutus baginya. Ya Allah, aku akan serahkan segala urusanku kepadamu. Wa ufawwidu amri ilallah, aku serahkan segala urusanku kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad, sebab Allah lah yang maha mengetahui segala urusan hamba-hambanya. Nah, tuh. Kita belajar dari Yukabid untuk ini, teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan bisa pelajaran besar ini kita praktekkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Jangan putuskan segala sesuatu seperti maumu, akan tetapi biarkan Allah memutuskannya untukmu. Bertanyalah, mohon bimbinganlah, kemudian patuhilah segala apapun yang jadi perintah dan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Enggak pakai tawar-tawaran. Salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, enggak pakai tawar-tawaran. Tapi saya lagi sibuk, enggak pakai tawar-tawaran. Tapi saya lagi acara nikahan nih, udah ada double 3 nih maskaranya sama bulu matanya, udah pasang-pasang segala macem. Ini kan make upnya mahal nih. Kalau saya wudhu, ya jaga wudhu kalau gitu. Nggak bisa, gampangan keluar angin. Gimana dong saya? Jangan kalahkan syariat agama Allah untuk apapun, teman-teman. Untuk apapun. Udah nggak apa-apa, nggak usah pakai bulu mata. Jelek dong Ustazah. Ya aslinya kan begitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, patuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kamu kerjakan 2 hal tersebut, minta petunjuk dari Allah, patuh kepada apapun perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepadamu lebih daripada apa yang kamu mau. Itu pelajaran dari kisah perempuan zaman dulu. Ya, belajar dari perempuan solehah pada zaman dulu, dan sekarang kita akan belajar dari perempuan solehah pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang, ini saya juga punya banyak pilihan nih. Siapa nih yang saya mau ceritakan ini ya? Hubabah Maryam. Hubabah Maryam, teman-teman saudara sekalian. Guru saya jumpa sama beliau ketika beliau datang ke Indonesia. Jadi beliau sebenarnya kakaknya Hubabah Nur, guru saya. Saya belajar di Tarim, Hadramaut, Yaman selama kurang lebih 4,5 tahun di bawah asuhan Hubabah Nur bintil Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar.
Nah, Hubabah Nur ini punya kakak lain ibu, Hubabah Maryam, yang adalah istri dari seorang ulama terkemuka di Madinah. Ya, alhamdulillah masih hidup sampai dengan sekarang. Namanya Habib Zain bin Smith. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau dalam sehat afiat, insyaallah. Amin. Ini Hubabah Maryam ini, teman-teman saudara sekalian, itu seorang perempuan yang kalau tadi kamu belajar dari Yukabit tentang bagaimana hablum minallah yang terjalin begitu akrab, yang terjalin begitu erat, yang terjalin begitu indahnya, saya ingin memperkenalkan Hubabah Maryam adalah seseorang yang memiliki hablum minallah, hablum minannas yang begitu indah. Beliau itu kayak gak pernah mikirin diri sendiri, yang dipikirin orang aja. Sampai-sampai begitu masuk ke Indonesia nih, misalnya datang dari Madinah ya beliau, saya jemput di bandara. Itu pertanyaan beliau udah langsung, Halimah, saya mau nuker duit di mana nih? Standar. Hampir semua orang kalau pergi ke negara asing nyari tukeran duit, kan gitu ya? Nyari money changer, tahu saya, semuanya juga pasti kayak gitu. Cuman yang beda, kalau kamu nukerin duit mau apa? Mau belanja pasti. Hubabah Maryam, Halimah, saya nanti tolong ya tukerin duitnya nih ya. Tapi tukerin duitnya jangan gede-gede. Maksudnya jangan pecahan 100 ribuan gitu. Emang berapa pecahan berapa Bapak? Yang cukup buat makan sekali makan gitu. Makan sama lauk pauknya. Saya bilang ya 20 ribu udah enak kayaknya Bapak. Ya udah kalau gitu tukerin segituan. Buat apa Bapak? Buat sedekah nak. Sampai Hubabah tuh pernah bilang sama saya, kamu beruntung loh Halimah tinggal di Indonesia. Saya bilang emang kenapa Hubabah? Di Indonesia banyak pengemis. Lah, heran banget saya. Baru ini saya dengar ada orang yang menganggap keberuntungan saya tinggal di Indonesia adalah karena di Indonesia banyak pengemis. Aneh banget kan? Saya maksud Hubabah gini, iya di negeri kamu tuh kan banyak orang miskin, banyak orang fakir miskin. Iya oke, itu betul, itu fakta. Tapi maksud saya, apa keberuntungan saya di sana gitu? Kata Hubabah, kamu nggak susah-susah nak, kalau mau sedekah kan enak. Saya kalau mau sedekah ya Allah, meski pergi dulu ke haram, mesti pergi dulu ke Masjid Nabawi untuk bisa nyari orang miskin. Tetangga nggak ada. Kalau kamu bahkan di rumah bisa diketuk pintu, apalagi kalau Jumat pagi, banyak bener yang ketuk pintu saya. Assalamualaikum Bu Haji, sedekahnya Bu Haji gitu. Teman-teman saya sekalian saya muliakan, seneng bersedekah di luar nalar. Saya nggak pernah ketemu orang lebih seneng berbagi daripada Hubabah Maryam. Nanti tuh beliau seringkali diundang makan di rumah orang-orang yang mampu, tentu saja ya, orang-orang kaya gitu kan, dari kalangan pengusaha, dari kalangan orang-orang yang memang berharap keberkahan dari beliau gitu. Itu nanti kalau beliau ke tempat orang tersebut, itu udah janjian sama saya, Halimah, nanti kamu pergi ke dapurnya, tanya-tanya sama pembantu di rumah tersebut berapa banyak orang yang kerja di situ, yang kerja jadi pembantu, tukang cuci. Dari situ tuh saya juga tahu bahwa ternyata orang Indonesia nih kalau kaya gila-gila, kayaknya kayak gila. Saya tanya gitu kan, di sini pembantunya ada berapa ya Mbak? Itu orang rumahnya ada 4, suami, istri, anak 2. Saya bilang di sini nih orang yang kerja di sini jadi pembantu berapa orang ya? Mereka hitung 12. Hah, 12? Ya Allah, itu satu orang diurusin berapa orang gitu ya? Mungkin itu sampai nggak sempet nyisir karena disisirin. Nggak gitu juga kan? Masya Allah. Nanti tuh Hubabah saya kasih tahu, Hubabah di sini yang kerja 12. Kata Hubabah ya diem. Itu beliau akan hitung duit gitu, terus kasihin ke saya, bagiin 200-an ribu atau 300-an gitu. Saya akan ke belakang bagiin. Sampai Hubabah tuh nggak kemana. Semua orang pasti akan menyambut kedatangannya. Bahkan ke anak-anak kecil. Tiap ketemu anak kecil, nggak hanya hari Lebaran. Asal ketemu anak kecil umur
4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tuh kumpulin semuanya, sini, bagiin gitu. Beliau kemudian bawain permen atau coklat, itu beliau sengaja bawa dari Madinah, teman-teman saudara sekalian, cuman buat bagi-bagiin anak kecil. Katanya Hubabah Maryam, Halimah, Nabi Muhammad tuh senengnya membahagiakan anak-anak kecil. Yuk kita ikutin, kita senengin. Itu kalau kamu bahagiain anak, coba kamu perhatiin, hatimu sendiri tuh akan bahagia. Dan memang subhanallah, beliau akan bagiin anak-anak kecil uang 20 ribuan, ngasih permen, ngasih coklat gitu, sehingga dicintai sama semua orang. Gak pernah ketemu orang gak cinta sama Hubabah Maryam. Mau yang udah kenal ataupun yang belum kenal, semuanya akan dibuat terkesima, terpesona, tercengang dengan akhlak mulianya beliau, teman-teman sedikit sekalian. Beliau akan tertawa, beliau akan hibur hati orang, beliau akan sampai kalau kita bertamu di rumah beliau, itu beliau suapin satu-satu tamunya. Bukan hanya kepada yang kenal, siapapun aja bertamu di rumah beliau pasti bakal disuapin sama beliau. Sayang aja beliau udah meninggal. Kalau enggak sih mau ajakin ya teman-teman ke Madinah. Disuapin. Masya Allah, Masya Allah. Itu hatinya terbuat dari apa sih nggak tahu. Kayaknya jatah rahmatnya Allah waktu diturunin ke hatinya luar biasa banyaknya gitu. Sampai dengan rasa hati penuh kasih sayang itu, beliau menebarkan kasih sayang Allah di atas muka buminya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Semua mendapatkan jatah kasih sayang dari Hubabah Maryam tanpa terkecuali. Satu hari beliau ngajakin saya belanja. Ya Halimah, saya nih mau ada anak saya yang saya kawinin. Mau ngawinin anak. Jadi Hubabah mau beli apa? Saya bilang, saya mau beli kain buat nanti dibikin baju-baju gitu, gaun-gaun gitu, untuk acara hari-hari sudah pernikahan kan perlu banyak gaun gitu ya, orang di negeri sana. Akhirnya saya bilang, ayo deh berangkatlah. Saya sama beliau, sama ada kawan saya lagi satu yang nunjukin tempat-tempat di Jakarta lah gitu ya. Di tengah jalan Hubabah kemudian buka tasnya terus, aduh gimana nih Halimah, kamu bawa uang? Enggak juga Hubabah, saya baru pulang dari Tarim waktu itu, nggak punya banyak uang juga gitu ya. Jadi saya bilang, emang kenapa Hubabah? Kata Hubabah, saya ketinggalan dompet, saya nggak bawa duit. Lagi mana sih ceritanya nih? Orang mau belanja malah kagak bawa duit. Nggak lama kemudian terus teman saya bilang gitu, dia bilang, saya ada Hubabah, nanti bisa pakai uang saya dulu, nanti Hubabah bisa transfer ke saya. Oh iya, nanti Hubabah bisa kasih uangnya sama saya. Oh udah alhamdulillah kalau gitu, udah nggak usah balik, kata Hubabah gitu. Jalan nih, nggak lama teman-teman sekalian, ada pengemis di jalanan tuh, di lampu merah. Ada lampu merah tuh kan, ada pengemis di jalanan gitu ya, ngetuk-ngetuk pintu. Hubabah langsung dibuka pintunya, beliau kemudian sedekah. Saya bilang, Hubabah, katanya nggak bawa duit, kan bilangnya tadi nggak bawa duit. Terus beliau dengan santainya bilang, kalau duit yang sedekah nggak pernah ketinggalan. Saya sampai bengong setengah mati, ada gitu orang niatnya belanja, duit belanja ketinggalan, tapi duit sedekah nggak ketinggalan. Bagaimana denganmu? Luar biasa teman-teman. Gak pernah saya lihat di atas muka bumi ini orang lebih senang berbagi, lebih senang ngasih daripada Hubabah Maryam. Gak pernah ketemu seumur hidup saya sampai dengan sekarang. Mudah-mudahan satu hari nanti saya ketemu yang lebih daripada Hubabah Maryam. Nanti saya ceritain sama teman-teman, insya Allah. Insya Allah. Kesenangannya berbagi luar biasa. Sampai pernah di satu daerah gitu ya, Hubabah lihat ada anak-anak muda zaman sekarang, zaman itu waktu itu ya, itu mulain pakai baju yang robek-robek gitu loh, bawa gitar, nongkrong di jalanan gitu. Wah, suka Halimah sedekahin, kesian bajunya robek-robek. Saya bilangin sama Hubabah, itu Hubabah bajunya robek bukan karena miskin. Terus kenapa tuh? Ya emang modelnya gitu. Astagfirullah. Beliau nggak ngerti kok bisa gitu. Ada orang kaya bisa pakai baju yang nggak robek, malah pilih baju yang
Robek. Nah itu ya, otak tuh emang suka rada-rada nyeleneh mikirnya. Ini Hubah Maryam, teman-teman sekalian. Kesenangannya berbagi luar biasa. Seneng ngasih, seneng memberi, dan seneng menyenangkan hati orang. Tidak suka melukai hati siapapun, bahkan anak kecil sekalipun. Beliau itu ke Indonesia nih, kan jarang-jarang. Kadang 2 tahun sekali waktu masa hidupnya beliau ya. Jarang-jarang gitu beliau ke Indonesia, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Dan ketemu kan sama banyak orang. Tapi tiap ketemu sama orang, itu beliau hafal namanya. Sampai saya tuh heran gitu. Satu hari saya bilang, Hubabah, kok bisa sih Hubabah hafal nama-namanya orang tuh begitu banyak gitu. Banyak banget nama orang di Indonesia yang Hubabah hafal gitu. Ya kalau kayak gini, majelis gini, beliau gak hafal. Maksudnya orang-orang yang deket gitu. Orang-orang yang, kalau kita ketemunya 3 tahun sekali kan belum tentu. Betul gak? Dan ketemunya sekali doang gitu kan, 2 kali gitu. Jadi kan suka lupa kan. Ini beliau gak ada lupa-lupanya. Beliau kemudian bilang, Halimah, orang tuh kalau disebut namanya, diingat namanya senang. Jadi saya berusaha untuk mengingat nama setiap orang buat menyenangkan orang. Kepikir. Saya bilang gimana caranya? Setiap kali orang sebut namanya kamu ulangi. Terus saja kamu ulangi. Misalnya gitu, kamu siapa? Saya Fatimah. Gitu kan? Fatimah apa kabar? Fatimah kemarin gimana urusannya? Udah beres? Fatimah udah nikah? Fatimah udah terus gitu. Fatimah. Nanti kamu akan ingat. Kata Bapak gitu. Oh, saya praktekin. Nggak ingat juga. Masya Allah. Kesenangan untuk menyenangkan orang lain. Bahkan kepada anak kecil. Pernah satu waktu kami ada di Surabaya. Sohibul bednya itu karena kepengen banget anaknya deket sama Hubabah. Hubabah ada jadwal ke pondok pesantren. Anak-anaknya disuruh ikut satu mobil sama Hubabah. Anak-anaknya juga seneng karena Hubabah orangnya memang ya kayak gitu itu. Maksudnya nggak bikin sungkan, nebar kasih sayang gitu. Jadi ini ada anak gitu ya. Ini Hubabah, ini anak tersebut, sampingnya saya gitu. Iya, kayak gitulah posisinya ya. Oh, Hubabah di tengah, anak ini terus saya gitu di samping Hubabah. Anak itu juga di samping Hubabah gitu. Di tengah jalan, namanya anak-anak ya. Saya nggak ngerti juga gimana ceritanya, mungkin dia belum sarapan atau apa, saya nggak paham. Muntah. Yang muntahannya itu jatuh ke bajunya Hubabah. Yang Hubabah itu mau datang nyampe itu mau langsung isi kajian. Mau langsung isi kajian di pondok pesantren yang udah ditungguin ribuan orang di pondok pesantren tersebut. Ini bajunya ketumpahan muntahan seorang anak umurnya kayak 9 tahun gitu. Saya tuh udah yang, ya ampun, maksudnya udah gak bisa bayangin gitu. Kayak apa rasa bersalahnya anak itu, kayak apa gak nyamannya Hubabah gitu kan. Dan biasanya kan kalau secara spontan kayak begitu kan, orang akan langsung kelihatan tuh, maksudnya keselnya apa-apanya gitu. Ya ampun nak, kamu kok misalnya gitu ya. Hubabah spontannya beliau ketawa. Jadi begitu gitu muntah di bajunya Hubabah tuh ya. Saya sampai heran gitu. Kan memang ada ya orang-orang kalau kesel ketawa. Kalau marah ketawa ada loh. Ada. Kalau takut ketawa juga ada. Saya pernah ketemu itu orang kayak gitu. Jadi pas dikasih tahu sama dokternya gitu, kamu kena sakit ini. Takut. Ya takutnya malah ngakak. Dia bilang, ya Allah Ustazah, saya sampai bingung. Karena saya tuh Ustazah kalau takut saya ngakak Ustazah, ya Allah. Gimana tuh? Lagi ada-ada aja. Jadi Hubabah ini begitu kejadian kayak gitu, beliau malah ketawa gitu. Terus Hubabah begitu habis saya ketawa, beliau bilang kayak gini, ya Allah, saya ingat lagi zaman saya kecil, saya persis kayak kamu nak. Jadi anaknya tuh langsung senyum. Terus dia bilang, maaf Hubabah. Bapaknya bilang, gak apa-apa, kamu persis sama kayak saya waktu zaman saya kecil. Saya kalau dibawa kemana-mana sama abah saya sama umi, saya suka muntah juga. Dan langsung cair, begitu luas hatinya. Kayaknya tuh yang tumpah, ya udah biarin muntahannya aja. Hatinya jangan sampai tergores. Hatinya
hatinya jangan sampai terluka. Masya Allah. Begitu nyampe ke pondok pesantrennya, Babah langsung pamitan dulu kamar mandi sambilan minta tolong sama saya, tolong Halimah carikan daster atau apapun. Beliau bilang sambil ininya minta tolong dicucikan. Udah santai aja beliau. Beliau kemudian pakai dasternya Sohibul Bait. Sohibul Baitnya seneng. Babah memberikan kajian dengan pakai baju dari beliau gitu. Baju dasternya beliau, habisnya selesai dipakai sama Babah itu disimpan-simpan, nggak dicuci-cuci udah. Berkahnya Babah tuh hati, saya pengen pinjem. Hatinya Babah Maryam. Kalau lagi ngadepin orang berasa berat-berat, ya Allah pengen pinjem saya rasa hatinya. Bagaimana mungkin bisa memiliki hati seluas itu sehingga tidak ada yang pernah tersakiti dengan ucapannya, bahkan membahagiakan siapapun bersama dengan ucapan beliau. Suaminya, ya Allah, cintanya sama Babah Maryam luar biasa. Beberapa tahun sesudah Babah Maryam meninggal, saya berjumpa dengan beliau. Saya bilang, Habib, kuluna mushtaqin lakum. Semua orang nih di Indonesia nih pada kangen semua Habib. Masa mata setujunya indena. Saya bilang kapan nih Habib mau datang nih ke kita nih. Kita udah kangen semua Habib, semua Habib gitu. Udah tua ya, dia 70-an, 75-an mungkin, sekarang udah 80-an saya rasa. Saya bilang kapan Habib mau datang nih, kita semuanya rindu gitu. Habib Zain kemudian bilang, sejak meninggalnya Babah Maryam istri saya, dia bilang, saya nggak bersemangat lagi untuk pergi kemanapun. Semua tempat hanya akan mengingatkan saya kepadanya. Jadinya saya sedih kalau pergi kemana-mana. Saya jadi mikir, suami saya kalau saya meninggal kira-kira gitu enggak ya? Ya Allah, tercinta di hati suami. Ya gimana enggak gitu? Orang modelnya kayak begitu loh. Menyenangkan hati siapapun. Yang gak kenal aja bisa disuapin. Anak kecil yang muntah aja bisa disenyumin dengan sebegitu indahnya perlakuan beliau gitu. Gimana dengan suaminya, gimana dengan anak-anaknya. Sampai beliau itu ada satu ini ya. Jadi anaknya, ada anak perempuan yang terakhir, masih ada lagi anak laki-laki yang terakhir. Jadi anak perempuan yang terakhir itu kakak-kakaknya semua udah menikah di usia 20-an tahun. Tapi si adik nih, si yang paling kecil ini, dia berusia udah sekitar 23-24an tahun gitu dan belum menikah. Beberapa kali ada yang melamar tapi gak jadi, beberapa kali ada yang melamar gitu tapi gak jadi gitu. Jadinya Babah Maryam itu kayak kepikiran gitu sama anaknya, ya Allah kesiannya anak saya nih. Sehingga ketika beliau berjumpa dengan orang-orang solehah, orang-orang tua di Indonesia bahkan, itu beliau pasti akan mintain doa buat anaknya. Doain dong anak saya biar cepet-cepet jodohnya gitu. Selalu beliau tuh mengatakan seperti itu gitu. Hal yang wajar, ibu-ibu kan semua kayak begitu kan. Dan memang sunnah untuk kita meminta doa kepada orang lain. Katanya Nabi Muhammad, iltamisu min ikhwanikumud doa. Mintalah doa kepada orang lain, kepada saudara-saudara muslimmu. Kamu gak pernah tahu dari lisan siapa doa diijabah. Jadi Babah gak pernah gengsi untuk meminta doa kepada orang lain gitu. Walaupun orang, Babah masa saya doain? Enggak, doain beneran. Saya minta kamu doain buat saya, buat keluarga saya, doain buat anak saya biar dia cepet dapat jodohnya. Ada hal yang menarik bahwa pernah waktu saya dengar Babah tuh minta doa sama seorang perempuan kayak begitu. Nggak lama habis Babah jalan pergi, misalnya mau ke ruangan yang lain untuk makan atau untuk kamar mandi atau apa gitu. Si anak ini kemudian, anak yang dimaksud sama Babah tadi loh, yang dimintain doa untuk mudah-mudahan cepet dapat jodoh itu, dia kemudian deketin perempuan ini yang dimintain doa sama Babah tadi tuh. Dia bilang gini, Umi, Babah, tolong ya doain saya biar jangan nikah dulu. Anaknya, kan ini kan kebalik-balik nih kan. Anak zaman sekarang anaknya yang pengen nikah. Dia bilang tolong doain saya biar saya jangan nikah dulu. Saya heran gitu. Kenapa gitu saya bilang? Namanya Sakinah. Sakinah, kenapa kamu doanya malah kayak gitu? Dia bilang sama saya, Halimah, Umi saya tuh kan udah tua. Umi ini udah tua.
Dia bilang, abah saya kamu udah tahu juga udah tua. Semuanya itu nggak bisa saling bantu satu sama lain. Maksudnya Hubabah Maryam agak susah untuk minta bantu suaminya. Misalnya gitu lagi bangun tidur terus agak berat gitu kan, agak susah untuk minta bantuan suaminya gitu, karena suami juga sama-sama tua gitu kan. Dia bilang jadinya minta tolongnya sama saya yang siapin obat, saya siapin vitamin, saya siapin apa segala macam gitu. Halimah, kalau saya nikah pada usia sekarang, di saat kakak-kakak saya semuanya udah nikah, saya akan meninggalkan orang tua saya. Saya akan khidmah kepada suami saya. Saya nggak mau kehilangan kesempatan untuk berkhidmah kepada kedua orang tua saya. Makanya saya minta benar-benar sama semua orang yang ngedoain saya biar cepat dapat jodohnya karena permintaan ibu saya pasti akan minta kepada dia untuk doakan saya agar jangan dulu dapat jodoh saya. Sebab saya masih ingin berkhidmah kepada kedua orang tua saya. Bagi saya, berkhidmah kepada kedua orang tua saya adalah surga saya di atas muka bumi ini. Ibunya solehah, ayahnya solehah, ya anak juga gini solehah. Yang sering terjadi sama kita nih kan nggak gitu. Ibunya mendidik anak seperti yang dia mau, diomelin, diiniin, suruh kerja, suruh kamu nggak bakti sama saya sebelum kamu bisa beliin saya ini, sebelum kamu berangkatin mama pergi haji. Waduh, berat bener. Si anaknya juga gitu, mama nih nuntut mulu sama anak. Berikan kebebasan pada anak, mama kalau nggak saya laporin Polda nih mah. Kekerasan dalam rumah tangga. Ya, belajar untuk bisa menebarkan kasih sayang Hubabah Maryam kepada anaknya, kasih sayang sampai beliau meninggal. Waktu beliau meninggal, saya ada di Saudi Arabia. Subhanallah, saya mau minta sama Allah, ya Allah, Engkau maha mendengar, Engkau maha mengetahui. Saya cintanya sama perempuan ini luar biasa. Saya anggap ibu bagi saya, ibu saya. Saya dengar suara beliau begitu parau, telepon saya untuk minta saya bersedekah. Halimah, rekening kamu nomornya masih sama. Iya Hubabah, masih sama. Kenapa emang? Saya mau sedekah ya nak, saya mau transfer, tolong bagi-bagiin sedekah saya sama orang-orang miskin yang kiranya dipakai sama mereka buat makan. Saya kepengen masih bisa memberikan makan kepada hamba-hambanya Allah. Saya bilang marhaba Hubabah. Terus saya tanya, Hubabah kayaknya suaranya lagi sakit. Iya, saya lagi sakit, doain ya, mudah-mudahan bisa sabar. Suara terakhir beliau, habis saya minta beliau berdoa, doain saya. Bahkan beliau lagi sakit gitu masih doain saya. Nah, habis selesai saya tutup teleponnya. Saya doa minta sama Allah, ya Allah, saya cinta kepada beliau. Saya minta untuk dihadirkan kalau ada sesuatu terjadi sama beliau. Kalau beliau sampai nggak ada umur, saya minta dihadirkan. Subhanallah, Allah ijabah. Mungkin karena kemuliaan Hubabah Maryam juga ini teman-teman sekalian. Jadi saya lagi umroh, pas saya lagi ada di sana, saya jenguk beliau di Madinah. Pas saya pergi ke Mekah, dengar kabar beliau meninggal dunia. Waktu saya jenguk beliau di rumah sakit, habis dari rumah sakit saya ke rumah beliau dan saya ketemu sama anak perempuan yang tadi nih, yang Sakinah ini. Saya begitu ketemu sama dia gitu, dia pelukin saya pelukin dia, nangis berdua kita. Terus dia bilang begini nih, anaknya nih yang belum nikah nih. Dia bilang, khalas Halimah Hubabah betul. Udah nih Halimah, Hubabah akan segera berangkat. Hubabah mau jalan nih, dia bilang. Saya bilang sama Sakinah ini, jangan gitu Sakinah, kita harus doain biar Hubabah panjang umur. Kita nggak boleh putus asa, saya bilang. Kita harus doain biar Hubabah panjang umur. Sakinah bilang, Halimah, saya adalah orang nomor 1 yang mendoakan beliau panjang umur. Saya sampai doa minta sama Allah, ya Allah, panjangin umur umi saya. Walaupun terbaring di atas tempat tidur, nggak apa-apa, buat saya urusin, buat saya baktiin. Saya nggak apa-apa, umi saya sakit, terbaring di atas tempat tidur berapa tahun gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak apa-apa. Yang penting umi saya ada bersama dengan saya.
Buat saya dia bukan hanya Umi Halimah, ibu juga, saudara juga, kakak yang menyenangkan juga, kawan bercerita juga. Dia buat saya adalah semua orang. Kalau beliau nggak ada umur, saya yang paling sedih di antara semuanya. Saya bilang, terus kenapa kamu berkata tadi Hubabah mau pergi gitu? Dia bilang tadi pagi nih, sebelum Hubabah dipakein oksigen yang membuat beliau nggak bisa bicara, nggak enak bicara, tidak memungkinkan untuk bicara. Dia bilang beliau minta dikumpulin anak-anaknya. Beliau kemudian bilang sama anak-anaknya, khalluni aruh, udah ya nak, biarin Umi jalan, biarin Umi berangkat. Bukan meninggal ya, bahasa mereka ini ya, berangkat, karena memang perjalanan hakiki ke sana. Dunia ini nih sebentar aja gitu, mau nyusun bekal, habis itu dibawa nih buat berangkat gitu. Beliau mengatakan, khalluni aruh, wahai anakku sayang semuanya, biarkan aku pergi, ikhlaskan aku pergi. Kalian gak usah khawatir, kalian gak usah takut. Kam qad sawwali rabbi fil jannah. Berapa banyak yang Allah sudah siapkan untukku di surganya. Kalian gak usah khawatir. Umi udah diperlihatkan sama Allah. Sudah begitu banyak yang Allah persiapkan untuk Umimu ini di surga. Maksudnya dari kenikmatan-kenikmatan dari sejak alam barzah dan lain-lain. Ya gimana gak disenengin sama Allah? Hidupnya isinya cuma nyenengin orang terus. Suaminya dibuat seneng, anaknya semua dibuat seneng, keluarganya dibuat seneng, saudaranya dibuat seneng. Gak ngerti nyakitin hati orang, tapi selalu membuat senyum orang. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ya Allah, ingin rasanya hati ini kecipratan dari kebaikan-kebaikan hati yang Allah karuniakan kepada Hubabah Maryam. Kemampuan untuk bisa menebar kasih kepada siapapun, kemampuan untuk memberikan kasih sayang kepada siapapun, kemampuan untuk mencintai setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa teman-teman saudara sekalian. Habis selesai beliau bicara seperti itu, giliran saya yang gantian nangis. Habis itu dapat 2 hari kemudian saya dengar kabar beliau meninggal dunia. Kami pun bertakziah ke sana, balik dari Mekah ke Madinah. Dan setiap kali saya datang ke Madinah, anak-anaknya selalu punya cerita. Termasuk cerita ini nih, yang diceritakan oleh salah satu putrinya, yang lain. Bukan yang ini ya, bukan yang tadi saya ceritain. Beliau cerita, dia nanya sama saya gini, Halimah, Bapa Maryam kan dulu sayang sama kamu, dekat sama kamu. Saya bilang iya. Kamu pernah mimpi Bapa Maryam gak? Gak pernah. Saya bilang gak pernah saya mimpi Bapa Maryam, sampai saya sedih gitu. Karena saya gak pernah mimpi beliau gitu. Padahal cukup dekat gitu kan. Katanya putrinya, sama, kita anak-anaknya gak pernah mimpi. Akan tetapi Halimah subhanallah, Bapa Maryam gak pernah ninggalin kita semuanya. Benar-benar ya yang Allah SWT bilang, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullah min fadlih wa yastabshiruna billadina apa tuh lam yalhaqu bihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah, janganlah kalian sangka orang yang matinya di jalan Allah. Orang mati di jalan Allah itu bukan hanya mati di medan peperangan, tapi orang yang matinya di jalan Allah karena mereka hidupnya di jalan Allah. Bapa Maryam ini kan hidupnya menebar rahmat kasih sayangnya Allah. Teman-teman sekalian, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Mereka enggak mati, bal ahya'un. Mereka hidup. Inda Allah, di sisi Allah, yurzaqun, diberi rizki. Diberi rizki. Katanya para ulama, dan kalau mereka diberi rizkinya banyak kan bisa berbagi bahkan dari alam barzahnya. Makanya kenapa saya adalah salah satu di antara yang senang untuk berziarah ke makam para wali. Ke makam para wali dengan syarat ini ya,
makam para wali, kubur para wali, kubur para nabi. Saya senang berziarah kepada mereka karena saya yakin mereka punya sesuatu untuk bisa dibagi kepada orang yang hidup dari ampunan Allah ketika kita meminta kepada Allah dengan keberkahan mereka. Ya Allah, dengan keberkahannya beliau ini ya Allah, karuniakan kepadaku ampunan, karuniakan kepadaku kebaikan-kebaikan yang kau berikan padanya. Ya Allah, akhlaknya mereka ya Allah, karuniakan juga kepada saya. Ya Allah, ketawaduan mereka, karuniakan juga kepada saya. Ya Allah, kebaikan hati mereka, karuniakan juga kepada saya. Teman-teman saudara sekalian, kata anaknya cerita, kami nih Halimah, satu hari kami mau masak gitu ya. Terus kami ingat beberapa hari mau masak gitu, kami ingat ada satu bumbu yang Hubabah itu dapat dari Indonesia. Beliau kalau masak itu selalu pakai bumbu itu, entah mungkin daun salam atau apa yang nggak ada di sana gitu. Kami cari tuh bumbu itu nggak ketemu. Padahal rencananya kami berapa kali tuh asalnya waktu itu sempat lihat gitu tuh bumbu ada di dapur gitu. Mau kami buang karena kami nggak biasa menggunakannya. Akan tapi kami pikir, oh ini punyanya Hubabah Maryam, sayang-sayang nih kalau dibuang, punyanya Umi nih. Jadi mendingan kita masak aja, masak daging, terus bumbu ini dipakein, terus dagingnya, masakannya kita bagi-bagiin sedekah buat Umi. Jadi nih bumbu ini nggak kebuang gitu. Mereka udah sepakat kayak begitu, mau masak bumbunya nggak ketemu, sampai akhirnya ya udah deh gitu, udah nggak jadi masak tuh hari. Udah besok aja nanti kita cari lagi, kita baru akan masak. Dia bilang pagi hari Halimah, telepon di rumah nih berdering, saya angkat dari kerabat jauh kami, entah mungkin sepupu Hubabah Maryam, pokoknya dari kerabat jauh gitu. Dia bilang kayak begini, saya tadi malam dimimpiin ibu kalian Hubabah Maryam. Dia bilang sesuatu perkataan saya nggak ngerti. Dia bilang tapi karena ini pesan jadi saya sampein aja. Apa pesannya? Dia bilang bumbunya di belakang kulkas. Bumbunya di belakang kulkas, dikasih tahu dari alam barzah, teman-teman. Luar biasa bener. Dia bilang kali yang lain, dia bilang kami itu kalau bulan Ramadan setiap di awal Ramadan kami akan bikin syurbah banyak-banyak, bubur kambing. Kami akan bikin banyak-banyak, kemudian kami simpen gitu ya, kayak sepanci kecil disimpan gitu, diikat gitu, masukin ke freezer. Nanti setiap kali ada tamu, kita masak bubur syurbah itu untuk kita hidangkan tamu. Tapi itu di masa hidupnya Hubabah Maryam. Kami kemudian merasa bahwa sesudah kewafatan Hubabah Maryam, kami keberatan untuk itu. Jadinya kami bilang udah deh nggak usah masak kayak gitu kan berat, mana nggak ada pembantu kita sekarang gitu kan. Udah aja deh kita kalau ada tamu ya udah suguhin aja sambusa, suguhin makanan-makanan kecil, kurma apa gitu sama kopi gitu kan. Udah kayak gitu aja. Semua sepakat untuk kayak begitu. Dia bilang, kami pun tidur. Pagi-pagi hari ada bibi saya, dia bilang, dia datang ke rumah kami, kemudian dia bilang, saya tadi malam dimimpiin ibu kalian. Ibu kalian bilang jangan kurangin yang buat tamu beliau setiap bulan Ramadan. Tetap ingin berbagi, tetap ingin menghormati tamu walaupun dari alam barzakh, teman-teman. Kebayang betapa sangat agungnya mereka ini, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu, cerita ini sangat akurat karena saya melihatnya dengan kedua mata saya mendengarnya dengan kedua telinga saya. Bukan cerita dari negeri antah berantah atau kejadian ratus ribu tahun yang lalu, bukan, teman-teman saudaraku sekalian. Walaupun cerita yang pertama juga akurat, bahkan paling akurat karena yang bercerita adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tapi ini teman-teman saudaraku sekalian, saya saksi dari kehidupan seorang perempuan solehah yang sepanjang hidupnya senantiasa menebarkan rahmat terhadap siapapun. Dan saya juga yakin di hari akhirat nanti berapa ribu saksi sedekah beliau. Di hari akhirat nanti berapa rombongan yang akan menjadi saksi kebaikan-kebaikan beliau.
untuk kemudian membuat kita bertanya kepada masing-masing diri kita, kiranya jika di hari akhirat Allah hadirkan saksi kebaikanmu, berapa banyak dari mereka? Ataukah justru Allah mungkin akan menghadirkan saksi-saksi perbuatan dosamu, saksi-saksi tajamnya lisanmu, saksi-saksi ucapan-ucapanmu yang menyakitkan hati. Atau jangan-jangan saksinya tidak lain tidak bukan adalah orang terdekatmu, di mana suamimu akan berkata, ya Allah, aku adalah suami yang paling sengsara waktu di dunia, karena dia hanya mau untuk meminta tanpa pernah memberi kepadaku, karena dia hanya ingin diberi akan tetapi tidak pernah memberikan perhatian dan cinta kasihnya kepadaku. Ataukah saksi-saksinya justru adalah anak-anakmu sendiri yang menyaksikan betapa sangat cerewetnya ibu mereka, betapa sangat kejinya lisan ibu mereka, atau justru saksinya adalah orang tuamu sendiri yang menyaksikan di hadapan Allah betapa sangat durhakanya hidupmu. Teman-teman saudariku sekalian, hablum minallah, eratkan hubunganmu dengan Allah seperti Yukabid yang memiliki hubungan yang begitu indah dengan Allah Subhanahu wa taala. Eratkan hubunganmu, benahi, betulkan, luruskan hubunganmu dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hablum minan nas, jalin dengan jalinan yang indah, sebab semua manusia di atas muka bumi ini adalah syuhada Allah ala ibadih, adalah saksi-saksi Allah kepada hamba-hambanya. Berbuat baiklah kepada siapapun. Kamu tidak pernah tahu, mungkin kebaikan yang kamu lakukan pada hari itu adalah kebaikan terakhir bagimu atau baginya, membuat kamu apabila berbuat keburukan pada saat tersebut tidak lagi memiliki kesempatan untuk meminta maaf kepadanya. Kita tidak pernah tahu umur kita, teman-teman saudaraku sekalian. Maka perbanyaklah saksi-saksi baikmu di atas muka bumi ini. Sungguh hidup ini begitu singkat, esok atau lusa sudah akan kamu tinggalkan. Apa bekalanmu menuju sana? Kalau tidak dengan kamu memperbaiki hubungan antaramu dengan Allah dan memperbaiki hubungan antaramu dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Berkatalah kepada Allah, sami'na wa ata'na, dan ucapkanlah kepada semua orang, I love you. Aku mencintaimu karena Allah. Aku menyayangimu karena Allah. Sebab kamu akan menjadi saksiku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cari mukalah dengan menebar kebaikan kepada siapapun. Dengan cara itu, maka kamu akan mendapatkan banyak muka di hari akhirat yang akan menjadi saksi-saksi kebaikanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi hurmatil Fatihah, bi barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair, tu'amilana mu'amalata ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizqi, wa tawbatan qabla al maut, wa syahadatan inda al maut,
ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم وما قضيت علينا من أمر فاحفظ علينا فيه الأجل والدين. اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك وحب نبيك أحب إلينا مما سواكما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حربا لأعدائك وسلما لأوليائك. نحب بحبك الناس ونعادي بأداوتك من خالفك من خلقك. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا رب يا كريم يا رب يا رحيم. اللهم اغننا بالحلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من العقول أوفارها ومن الأذهان أسفها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن العافية أكملها من العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحسن أخلاقنا فلا يحسنها إلا أنت وجنبنا من سوء الأخلاق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Taqabbal Allah minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga dapat menjadi bekal bagi langkah kehidupan kita sampai dengan ajal menjemput kita. Taqabbal Allah minna wa minkum taqabbal ya karim. Wal afu minkum. Ketemu besok insyaallah di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.